Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi kita tentang senyum. Ada hadis Nabi, tabassumuka fi wajhi ahlika sadaqah. Coba kita ulang. Tabassumuka fi wajhi ahlika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Itu hadis Nabi, hadisnya sahih. Pengakuan sahabat, tidak ada orang yang ku kenal yang paling banyak senyumnya dalam bertutur kata, dalam berinteraktif, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu dengan siapa dia bicara, orang yang dipandang dengan kasih sayang, penuh hormat. Lalu tutur katanya itu banyak dihiasi dengan senyum. Jadi tidak melena, jadi memang lawan bicaranya betul-betul terasa diperhatikan. Sehingga lawan bicara tadi apa? Fokus dan mengerti. Sehingga ucapan-ucapan Nabi itu bisa disalin sempurna oleh sahabat. Nabi berkata begini. Kenapa dia fokus? Mungkin dulu tuh pengaruh media sosial belum begitu tinggi sehingga otak orang agak lebih oke dalam menghafal. Kan ada hadis yang panjang, ada hadis yang pendek. Jadi Nabi tidak hanya berkata saja, jadi kata dengan perbuatannya berimbang. Dia ajak orang tersenyum dan dia sudah mengamalkan. Kan itu. Tabassumuka fi wajhi ahlika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Jadi begini, akan bibir seperti tertawa tanpa suara. Dilihat bibirnya seperti tertawa tapi tidak bersuara, maka itu disebut senyum. Tapi kalau dia tertawa, hahaha, akan bersuara itu bukan senyum, namanya tertawa. Senyum secara garis besar terbagi dua. Senyum simpul dan senyum lebar. Tidak macam-macam lah. Bibirnya tidak direnggangkan. Itu disebut senyum simpul. Kelihatannya bisa manis, bisa anggun atau menyenangkan. Kalau bahasa Priamannya galak kacimui. Mana yang Priaman katakan yang Pariaman? Cie, duo, hanya duo. Tapi kan Padang dan ya galak kacimui mungkin sudah tidak sembari. Yang kedua senyum lebar. Senyum lebar memang bibir dilebarkan. Kalau kata Ari Ginanjar, senyum simetris. 2 cm kiri, 2 cm kanan. Lebar lagi. Jadi dilebarkan. Senyum yang mengandung nilai kesehatan. Kalau Bapak mengistilahkan senyum paripurna. Jadi sudah dapat apa itu senyum. Sekarang macam-macam senyum. Pertama, senyum kambing. Senyum kambing itu adalah senyum penghinaan. Berarti tidak bernilai sedekah, malah dosa. Contoh, Haji Agus Salim masuk ruang sidang. Ya kan Haji Agus Salim itu kan pakai jenggot, pakai kumis. Pakai jenggot, pakai kumis. Begitu dia masuk, orang senyum sambil membebek, gitu. Kan cimoh ya. Haji Agus Salim tenang saja, dia tahu sedang diejek. Dia duduk. Begitu dia tampil, apa katanya? Pimpinan sidang yang terhormat, karena ini adalah sidangnya manusia, keluarkan kambing-kambing yang membebek tadi. Pedih kan? Kalau dia punya rasa, berarti dia dipukul dengan tutur kata oleh Haji Agus Salim. Kan dia membebek, berarti dia membinatankan dirinya, menghina.
Walaupun dia senyum sambil membebek, tapi itu kan dosa. Ada lagi senyum buaya. Senyum buaya seperti apa? Sudah pernah berkenalan dengan buaya? Belum. Tapi kata-kata buaya kan ada buaya darat, atau air mata buaya, ada juga ya? Tentu punya istilah. Senyum buaya itu adalah senyum penjahat, seperti koruptor, penguasa yang berkhianat. Kalau korupsinya pejabat tinggi itu puluhan juta atau ratusan atau miliaran. Bahkan dulu ada yang triliunan. Mau dibawa kabur itu sampai sekarang belum dikembalikan. 3 triliun dulu. Editan sil. Jadi dia koruptor, resmi, bahkan sudah pakai baju tahanan. Kalau dia disorot oleh kamera, menangis dia atau senyum? Tersenyum. Sambil melambaikan tangan. Dia bisa senyum di atas kerugian bangsa. Itu contoh senyum buaya. Kok bisa dia senyum? Karena dia tidak ada lagi punya rasa malu. Kok tidak ada punya rasa malu, kata Ustaz Zainuddin MZ, mukanya muka tembok. Ini bahasa tamsilan. Karena yang dia makan semen, kapur, besi, betonan dan lain-lain. Maksudnya ya semua mungkin dikorup dan dengan cara yang salah. Jadi yang dia makan itu tidak hanya rezeki murni atau gaji yang benar, tapi dia sudah melakukan kekuasaan yang menyimpang. Bapak bertanya ini kalau PSK yang jadi korban PSK kan perempuan aja ya, sebenarnya ada PSK kan karena ada laki-laki ya. Tapi itu ketidakadilan ada di negeri, di mana-mana begitu juga. PSK kalau dia disorot ke kamera, dia senyum tertawa atau dia tutup muka? Tutup muka. Tutup muka. Kenapa? Ada rasa malu. Artinya PSK lebih baik daripada koruptor. Pada koruptor itu pejabat, pengusaha, orang-orang berpangkat tinggi dan bersekolah tinggi. Yang minimal tamat SMA lah, jarang koruptor itu yang tamat SD. Sedangkan PSK bisa saja tidak sekolah, tapi karena desakan ekonomi dia terpaksa jual diri. Tapi dia masih ada rasa malu. Nah, kalau koruptor tidak ada lagi rasa malunya. Padahal letak kemanusiaan itu ada rasa malu. Jadi begini dulu, seorang ibu pensiunan ambil uangnya di bank, dia pensiunan rumah sakit, ambil uang di bank, terus uang sudah di tangan, nunggu angkot belum datang, duluan mobil mewah menghampiri. Ibu dengan senyum, di mana ya pesantrenanmu? Ditanya pesantren, kan Islamis sekali. Setelah terjadi dialog, naiklah ibu ke dalam mobil, naiklah ibu tadi dalam mobil, karena kenal sama sekali. Naik, dalam mobil dia ditanya, ibu ada uang? Ada, bawa ke sini. Ya dikasih semua uang itu. Di rumah ibu ada simpanan emas? Ada. Ayo kita jemput. Nah, dialah penunjuk jalan. Begitu sampai di rumah itu, turun ibu ini, dia tentu tahu di mana uang disimpan. Dia ambil uangnya, lalu dikasih sama yang punya mobil. Mobilnya jalan, ibu tadi diam saja. Sudah hilang dari pandang mata, barulah dia sadar uangnya dan emasnya sudah dibawa kabur. Itu contoh orang korban senyum kucing. Senyum itu ya. Dan sekarang apa manfaat senyum? Manfaat senyum banyak sekali. Misalnya dalam suasana belajar. Bagaimana kira-kira kalau dosen tidak ada senyumnya dari awal sampai akhir? Serius, pelajarannya mantap, ilmunya mantap, tapi terbang serius,
Mungkin oke-oke bagi orang tertentu, tapi kebanyakan tidak. Ini hebat mengajar, tapi sayangnya tidak pernah tersenyum, lalu buat imut yang kecewa. Artinya seorang pelajar, dia tetap suka ada guru yang suasana kelas itu bagus. Bapak pernah juga tidak bisa ceramah di pengajian ibu-ibu, lalu Bapak minta izin. Bu, tidak bisa datang bulan depan karena ada kegiatan belajar. Oh ya, Ibu cari pengganti atau saya bantu mencari. Ustadz sajalah cari bantu pengganti. Bapak utuslah teman yang hebat. Waktu pelatihan nasional dia juara 1, kan hebat tuh. Bulan depannya bertemulah dengan ibu ini. Bagaimana Bu, kan ada datang teman? Jawabnya dalam bahasa Minang, lai. Karena dia menjawab seperti itu, kan ingin direspon. Maksudnya Bu, jauh benar bedanya dengan Ustadz. Kenapa Bu? Kalau kami Ustadz ini salah, boleh dikritik. Jauh bedanya bagaimana? Lalu dia katakan, kalau Ustadz belum mulai ngaji, kami ibu sudah senang hati, sudah bersenang hati, senang hati kami. Terus Bapak menjadi penasaran, kenapa? Karena sebelum Ustadz beri pengajian, Ustadz sudah senyum kepada kami. Ibu-ibu itu cantik-cantik, usianya 65, 70 tahun. Ya nenek-nenek, dan ada lagi jerawat. Artinya seorang nenek kan umur pensiun untuk pengajian ibu-ibu Asia. Begitu Bapak senyum, Bapak tidak tahu. Jadi katanya tuh jauh bedanya dengan Ustadz. Ustadz belum mulai ceramah, belum ceramah, hati kami sudah senang. Kenapa? Karena Ustadz sudah senyum duluan. Senang hati kami ibu melihat senyum Ustadz. Oke lah. Terus dengan teman saya bagaimana ibu? Dari awal sampai akhir bentuk orang marah saja. Padahal tidak ada marah. Bukan ilmunya tidak ada, mungkin bawaannya serius. Jadi bayi yang muda maupun nenek-nenek, kakek tentunya suka suasana senyum itu. Bagaimana pula kalau di rumah sakit tidak ada senyum perawat? Orang sehat bisa bernambah sakit. Jadi pentingnya senyum di pesawat. Terakhir, senyum juga bisa menyehatkan badan. Orang